Yang selalu kita hormati, kita banggakan Pak Gubernur Jawa Tengah yang bentar lagi insya Allah berubah kantornya di Istana Negara, Mas Ganjar Pranowo. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Gubernur. Saya minta teman-teman dalam kesempatan ini juga kita bisa lebih fokus lagi di dalam proses-proses pengadaan ke depan. Kita paham sekali bangsa kita ini sedang memasuki tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik ini kan kadang-kadang hal-hal yang baik, benar, dipleset-plesetin dan seterusnya. Tapi yakinlah bahwa persaudaraan kita sama Mas Gubernur ini benar-benar sudah berjalan dengan baik. Komitmen kita selama ini melihat apa yang sudah dilakukan Mas Gubernur, memperbaiki Provinsi Jawa Tengah. Dan rasakan Jawa Tengah maju nggak? Jawa Tengah maju enggak? Jawa Tengah maju enggak? Kok lirik-lirik gitu sih? Takut ya? Nah, mesti wedi, ya kan? Jawa Tengah maju enggak? Kalau maju terus apa yang akan kita lakukan? Mempertahankan Jawa Tengah maju dan yang membuat maju kita dorong ke atas. Sepakat ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dampingi Mas Wali. Udah. Mas Wali. Mas Wali udah izin belum? Kenapa? Mas Wali udah izin nggak mendampingi hari ini nggak? Oh iya, izin. Kemana Ada Pak? acara. Izinnya kemana Pak? Izinnya kemana? Ada acara. Tadi Pak Wakil juga sudah menyampaikan. Pak Wakil juga ada acara. Gak apa-apa. Berarti memang Mas Wali sudah izin kalau tidak bisa Iya. mendampingi. Untuk kendaraan yang Ya, mungkin dari lantai 2 ke lantai 3 atau gimana? itu dorongan untuk capresnya, untuk mendorong untuk pemenangan capres. Lo kan tergantung pemahaman masing-masing. Tapi bukan sebagai mengkampanyekan untuk memilih Pak Ganjar. Apa sudah boleh kampanye? Atau Subscribe Berita Surakarta. Saya nyambut Solo. Jomber, tadi sudah diwakili PLT Jomber. Oh, sudah kurang ya bensin ya. Kami ucapkan selamat yang terhormat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah. Pengambilan gambar tersebut kami persilakan lebih kembali ke belakang. Yang terhormat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan, para Bupati, Wali Kota Jawa Tengah atau yang mewakili, para pejabat eselon 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kuatkan sinergitas dan integritas yang tinggi pada saat langkah Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persembahkan puji dan syukur kehadiratmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjang karaharjan dumateng Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati Pak Indra Triadi. Pak Edi, terima kasih untuk kesekian kalinya beliau datang dan tentu saja beliau sedang maraton
ke seluruh Indonesia bagaimana KPP ini betul-betul menjadi agen untuk bisa melakukan perubahan khususnya pengadaan barang jasa. Dan ini bagian yang terpenting yang hari ini banyak disorot oleh penegak hukum karena biasanya kita bermain-main di sana. Jadi modernisasi, digitalisasi, platform yang disediakan insya Allah akan mempermudah. Hari ini kita mengambil topik yang sangat spesifik, sangat khusus. Maka mudah-mudahan nanti dari KPP, Pak Edip serta seluruh jajaran yang hari ini hadir, lalu hadir juga teman-teman dari kabupaten kota yang hari ini hadir, dan juga para penyedia jasa, mudah-mudahan kita akan menjadi paham. Next, Bapak Ibu, ada sebuah cerita sebenarnya simpel saja. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu siswa, kemudian saya tanya apakah sekolahnya bayar atau tidak. Jawabannya tidak, Pak. Ada bayar dikit, Pak. Jadi tidak membayar dikit, ya bayar dikit. Buat apa? Buat gedung. Loh, masa gedung bayar? Enggak, gedung enggak bayar. Oh, enggak kok, Pak. Bukan bayar, Pak. Iuran. Iuran lah yang bayar nanggo duitnya Bu Eropa ini. Apa ya, Pak? Bukan iuran kalau gitu, infak. Maka kemarin pejabat dari Kementerian Pendidikan Pak Endi datang kepada saya lakukan protes keras pada ini. Karena kita gagal mendidik integritas sejak dari pendidikan. Ini nyambung. Pak Endi setelah saya upload 3 hari 10 juta lebih viewernya. Ini 3 hari. Apa yang terjadi kemudian? Semua sambat. Ini pulau nggih, Pak. Ada 2 yang mereka sambatnya kuat. 1 beli seragam, 2 beli buku. Bapak Ibu. Yang ketiga nggak terlalu banyak piknik. Nah kemarin penyedia jasa itu protes ke saya, marah-marah ke saya, terus kemudian ke DPRD. Sabar-sabar, tenang aja. Akhirnya bocoran saya dapat, adalah gubernurnya besok Isramu tanggal 5, mau tanggal 6 untuk piknik, mau cari. Saya bilang piknik saya, apa bro, aku bilang gitu. Maksud saya Bapak Ibu, betapa sulitnya membangun integritas, betapa sulitnya membangun komitmen pada soal itu. Maka Pak Endi terima kasih tidak lelah untuk mendorong kami di daerah Ponaran, Pak Endi, dan perintah Pak Presiden berkali-kali, kok pakai produk daerah, kok dipakai. Kita sulit karena godaannya gede. Pakai ini aja, nanti ada kickbacknya, kira-kira gitu. Tradisi ini kemudian yang membuat sering kita semua bermasalah dan selalu gelo nang tembiburi. Nah saya senang hari ini ada contoh yang bisa, maka kita buatkan konsolidasi pengadaan bahan ini, PDA kaki dan pakaian seragam sekolah yang tadi disampaikan. Ini souvenirnya, boleh mek lah. Akhirnya dikasih souvenir. Nah, ini yang coba kita lakukan, yang KPP beberapa kali saya kira sudah memberikan guidance, Bapak Ibu. Next, maka ada beberapa instruksi yang saya berikan, lalu ada surat dan Pak Sekda membuat. Maka kita coba yuk belanja langsung toko online Jawa Tengah, ini gampang aja. Bapak Ibu, ini saya agak senang cuman kurang populer. Maka nanti perlu dilakukan gitu, Pak Yasin, digenjot. Mungkin bisa kerjasama dengan perbankan ya, dan dunia usaha yang lainnya untuk kita dorong, termasuk UMKM. Saya agak memaksa mereka untuk mau masuk e-katalog, dipaksa. Awalnya nggak mau Pak Endi. Sampai dodolan nopo, lu dodolan nanu Pak panganan, pengen tak tukoni pura. Gak pengen toh Pak. Biasanya kalau orang beli tempat jenengan berapa? Gak 500.000, 700.000, paling 1 juta. Nah, kalau tuku 10 juta, tenane Pak. Maksudnya rati percaya. Akhirnya begitu kita beli, saya sampaikan kepada dinas saya, setiap hari kalau kita jamu tamu makan, itu cukup beli saja dari mereka dengan e-katalog lokal.
Pak Hendi kemudian kita nemu problem mereka, legalitas. Legalitas, dia nggak siap ternyata. Jadi cara berbisnisnya ya ngono-ngono tok. Sekarang legalitasnya kita bantu. Caranya nggak sulit-sulit, kasih saja formulir kamu ngisi. Jangan nanti dipenuhi syaratnya ya, orang mudeng syaratnya. Maka kita kasih formulir nih, kita kasih formulir, kamu isi 1, 2, 3, 4, 5, udah kamu kesini. Pak Edi begitu kita beli 13 juta, besok boleh ya Pak. Nah, itu. Ini contoh yang paling gampang, makanan. Karena tiap hari di kantor kita pasti nyuguh tamu, makan dan sebagainya. Yang kedua antara lain ya terkait dengan seragam, dan saya pernah menghitung sebenarnya dengan PUPR ini yang gede. Kalau PUPR umpama kita mau bangun gedung itu pengadaannya apa aja Bapak Ibu? Pasti batu, pasir, apa boleh, besi, apa nih, aspal ada, semen, kita yang memang kontraktor KB. Ini apa? Coba kalau kita bicara batunya itu dari UMKM, satu sisi kita udah ngelarisin mereka deh. Kalau nggak borongan toh Pak, kalau borongan pasti ya bisa ting-ting gitu. Mungkin semen karena harus ke pabrik. Maka dana desa waktu itu yang diberikan kepada desa-desa yang ada itu kan perintahnya Presiden, belanjakan seoptimal mungkin dari sumber daya lokal. Saya masih ingat dulu Mas Hasto Wardoyo masih jadi Bupati Kulon Progo itu dunia gawe lantainya dari batu lokal gitu. Elek kan, rapopo, bener koncoku, koncone sapa? Orang-orang desa itu. Jadi dibuat kayak tegel gitu dari batu gitu ya, termasuk ornamennya, sumbernya dari lokal. Ya kualitasnya nggak terlalu bagus, pasti harganya juga lebih murah sih. Tapi ketika kemudian kita bisa melatih mereka harganya lebih bagus, sebenarnya ini bagian satu sistem yang kita bikin. Nah ini contohnya next. Maka tadi sudah disampaikan Pak Yasin ya, ini harga-harganya ternyata bisa konsolidasi jauh lebih murah. Kok bisa turun Pak? Negosiasi. Dulu kok enggak? Nah itu dulu enggak negosiasi. Mungkin dulu salaman. Nah gitu lah. Istilah saya rapopo, maksudnya nggak ada tobat. Ada tobat kan ada bapak memperbaiki, maka lebih mudah, lebih murah. Maka ketika kemudian anak-anak sekolah diminta untuk belanja ke sekolah, akhirnya harganya mahal. Lalu saya ngomong sama kepala sekolahnya, besok tak izin, ya wes rapopo, tapi sarannya harus lebih murah dari harga pasar. Ya nggak mungkin Pak, gitu. Karena nggak negosiasi. Kalau saya suruh begitu, tak kasih fasilitas gitu ya, kita datang ke pabriknya, nanti dapatnya lebih murah. Ini umum aja Bapak Ibu. Ini contoh. Lalu ada pakaian seragam serta atributnya. Angkanya semua setelah hasil negosiasi pasti lebih murah. Gitu ya Pak Yasin ya. Dan akhirnya belanja kita cukup banyak. Maka berikutnya, nah ini next. Kita coba mengapresiasi mereka yang sudah mau Bapak Ibu. Mereka yang sudah mau. Next. Kita kasih award lah gitu. Nah ini. Kalau kita lihat sampai 23 Agustus lalu ini sudah 101.785 transaksi dengan 570. Mas, ngandang-ngandang mau nggak jadi ngono. Tapi segitu saya masih terlalu kecil Pak. Terlalu kecil. Tapi seandainya kemudian semua kekuatan di kabupaten kota juga nyengkuyung, wah ini gede banget. Dan itu UMKM. Itu UMKM. Maka sebenarnya kampanyenya adalah bela wong cilik. Bela wong cilik itu UMKM, kecil itu dibela ini ditukoni. Dan gede ternyata produknya itu 378.212 produk sudah tayang di situ di marketplace ini. Banyak loh, lumayan. Dan total penyediaannya ada 9.080. Ini tergabung ke dalam 4.400 badan usaha dan 4.680 non badan usaha. Inilah yang kemudian tadi kita minta legalitasnya, pajaknya disiapin semuanya, agar mereka kemudian bisa kita edukasi. Nah, kira-kira nggak dibocorin tapi nanti siap-siap mudah-mudahan udah datang. Lanjut, ada nggak kelompok tani Ngudi Makmur yang hadir di sini? Ada, boleh angkat tangan? Oh, juara loh bro, sampean. Oh. Ini kategori penyedia barang jasa yang non badan usaha ini dengan omset yang terbanyak, betul ya Mas?
Berdiri Mas. Gagah ya. Sampai berdiri ini kelihatan kemakmurannya itu kelihatan. Tuh nggak ya. Gapotan Tuna Sejahtera. Wah jajaran. Wah. Guyumu ketok rezekimu Mas. Ini kelihatan ya. Lalu Gapotan Tani Mulyo. Cewek. Sampai tani. Lah kamu siapa? Saya yang mengkoordinir teman-teman di Gapotan Tani Mulyo, Pak. Manajer, aktivis, anak lurah ya Mas Riki. Iya anak lurah ya. Saya putrane Pak Lurah. Ya. Feeling gue ngono. Jadi jenengan yang mengorganisasikan mereka, aktivisnya. Selalu ada leadernya, manajernya untuk itu. Ini juara 3. Makasih Mbak. Gapotan Rahayu Widodo. Ya, ini sudah, wah ini satu yang lebih juga. Ada Nurul dan LPM Kerto Asih. LPM-nya apa Mas? Lumbung pangan. Ya nek lumbung ya. Ya nek pangan ya. Hah? Oh gabah. Jenenge lumbung gabah no. Ya, oke Mas, makasih. Ini Pak Hendi, penyedia kategori dengan omset terbanyak. Kenapa mau saya tampilkan biar Bapak Ibu ngerti bagaimana cara bisnis dan berapa hasilnya. Dan nanti bagaimana cara mengakses, siapa yang bisa mengakses, berapa harganya. Sehingga kalau kualitas bagus, caranya bagus, pasti akan laku banyak. Ini contoh. Lanjut. Ini penyedia barang jasa badan usaha dengan omset terbanyak. Amrita Jayasri, mana? Ya, kenapa Bu dadalannya Bu? Apa? ATK, ya bagus. Sudah lama jualan ATK Bu? Sudah lebih 4 tahun Pak. Oh baru. Masuk Blangkon kapan Bu? Dari awal Blangkon buka saya sudah langsung masuk. Ya. Ini jangan dimarahi ya. Ini mengtek kondok jangan dimarahi. Bu siapa Bu? Upi Pak. Bu? Upi. Upi. Dari Purwokerto Pak. Enggak, aku tanya namanya. Bu Upi dari Purwokerto. Biasanya ada yang minta nggak Bu kalau pas pengadaan? Oh, aman Pak. Semuanya bersih. Alah, Pak Hendi. Saya setuju Pak. Kalau kita ini kan jenengan juara 1 ya. Jadi sudah 3 miliar lebih kira-kira ya dalam catatan saya. Pengalaman paling buruk ketika menjadi penyedia barang jasa dengan pemerintah. Pengalaman baik rasa diceritakan api-api kan. Sing buruk. Biasanya kalau barangnya susah Pak. Barangnya susah di pasaran. Kadang kan ada kekosongan barang yang kita harus memang mencari dengan produk itu. Oh, itu buruk. Kalau pengalaman buruk berhubungan dengan pemerintah, ya coba rasa sedih. Tidak ada sih selama ini. Ada. Aku tahu jawabanmu penuh tekanan. Ya. Pernah ada pegawai yang mintain kickback? Tidak Pak, karena kita biasanya yang pencet di jalur, Bu tak pencet ya Bu nek ya lewat buri. Ya, karena harga kita sudah kita tayangkan dengan harga yang memang sudah press dengan istilahnya omset kita dengan serta harga itu udah benar-benar mepet terus wajar. Mepet wajar. Jadi nggak bisa kalau memang Pak, kalau kita prinsipnya sedikit tapi lancar. Sedikit tapi omsetnya banyak. Wah. Itu yang dijual apa Bu? Saya alat tulis kantor, kertas, terus bahan pembersih, ada juga snack dan catering kalau untuk rapat. Snack dari kertas? Snack dan catering. Oke, makasih. Ini salah satu contoh, ini yang juara 1.
Berikutnya next, ada kategori penyedia barang jasa non badan usaha dengan jumlah transaksi terbanyak. Ini ada snack dan warung makan Mbah Win. Istimewa nyebut nama ya. Mbah Win mana? Oh, Mbah. Nama bapak. Terbiasa dipanggil Mbah Win. Oh, ditambah Mbah Win. Saiki Mbak Win ya. Oke, Mbak Win. Ini kok nilainya 307 gitu ya kalau skor gitu ya? Jadi jualannya apa, Mbak Win? Snack sama nasi kotak, Pak. Nasi kotak, snack. Nasi kotak ya ora snack no. Iya. Snack itu makanan cilik-cilik. Di snack itu kotak untuk rapat, untuk di sini apa? Sego. Arem-arem, Pak. Arem-arem karo sego ya kembar, Mbak. Ya. Iya, Jawa repot. Snack kewe arem-arem Pak Edi. Snack arem-arem ya, snack gitu. Punya pengalaman buruk berhubungan dengan pemerintah Mbak? Ngaku wah. Rapopo. Rumahmu langsung pucat. Kenapa nih, Pak? Selama ini baik-baik saja. Mungkin ini kadang cairnya lama gitu. Masih seneng Pak Hendi. Cuma urusan cair apa kok. Itu loh Pak, stafnya Pak Hendi itu loh Pak, kalau kita pas nganter mesti minta kickback, umpama gitu aja nggak? Betul, Pak. Wah, lo tenane. Lo rupamu tertekan gitu. Enggak ya? Betul. Terima kasih Mbak Win. Mbak Win ini anaknya Mbak Win. Nah ini yang terjadi. Dan kemudian kami kasih penghargaan Pak Hendi kepada OPD kita. Ini yang terbanyak sampai melebihi target itu ada 124,66% ini dishentan di kotak. Wah Ibu, kok bisa melebihi dari persentase itu apa ya? Kursi ini didol, meja ini didol. Pengadaan gabah Bapak. Pengadaan gabah untuk cadangan pangan provinsi dan cadangan pangan masyarakat. Ya, belinya di mana Bu itu? Kabupaten yang juara tadi Bapak. Jadi yang di belakang itu yang beli jenengan? Iya, betul. Oke loh. Jadi Pak Hendi di Sanpan kita itu kan nyetok makanan, nyetok beras lah gabah ya Bu ya. Iya, betul. Belinya di mana? Kalau petaninya mau on board di sini, nah kita beli Anda. Belinya kan langsung order aja tuh. Iya Pak. Pakai beauty contest nggak? Tidak loh. Sampai 7 tok dulu tok toh. Tapi memang ada kendala. Apa kendalanya? Saya gantian ya. Kendalanya apa Bu? Iya. Dari pengusaha supplier yang mungkin jelayu. Pertama di internal kita sendiri memang harus dipahamkan. Paketnya tadinya lelang, kita rombak menjadi e-purchasing. Itu proses mungkin karena tidak paham teman-teman sehingga itu proses panjang tapi akhirnya bisa. Terus kemudian internal. Kemudian yang kedua dengan Kapotannya sendiri. Dalam situasi gabah sekarang ini harganya sangat tinggi Bapak. Jadi bersaing dengan swasta sehingga harga kita dengan harga pemerintah itu kadang teman-teman sudah masuk di e-purchasing itu di gratis ongkir tapi belum mau tayang harga. Nunggu harga yang terbaik. Jadi kita tunggu setelah kemudian harganya ditunggu-tunggu sudah disepakati harga yang kita terus kemudian tahu di swasta ada yang beli lebih tinggi dia mundur. Yang betul, tapi ini beliau ini yang kemudian konsisten dengan kita tetap bisa menyuplai kita Pak. Jadi kesulitannya di situ, tapi situasi harga aja. Badine sithik ning kerep iki ya penting. Iya. Ngoten nuwun iki. Tahu kan kenapa kok lama pembayarannya? Karena kita sendiri belum drong gitu. Kita belum paham, maka dari yang biasanya lelang sekarang dengan e-purchase dan kemudian menggunakan e-katalog lokal gitu ya Bu ya, ternyata butuh waktu sehingga mungkin telat dari ya di Ngapura gitu. Itu ini makasih Bu. Terakhir ini next. Nah ini ternyata ada kabupaten kota ya yang tergabung dalam program Blangkon ini dia jumlah transaksi atau komitmen untuk meningkatkan UMKM di kelasnya tinggi. Jeporo, mana Jeporo? Wadah Jepara. Ya, ini Jepara ini juaranya 35,9 miliar.
Pak, kok bisa Pak? Oke, terus Ini angkanya bener ya? lebih dari 35 untuk kondisi dari. sekarang sampai hampir 50 miliar. Oh sekarang sudah ini, ini datanya berarti Agustus sudah jalan lagi ya. Kenapa bisa tinggi Pak? Komitmen dari pemerintah Kabupaten Jepara untuk semua belanja yang utamanya kebutuhan sehari-hari, snack, ATK, dan lain sebagainya wajib di dilakukan cetak atau toko daring, sehingga kita wajibkan semua OPD untuk bisa belanja di sana. Oke. Komitmen dari pimpinan untuk mewajibkan itu berpihak kepada usaha mikro kecil. Ini untungnya kalau bupatinya PJ. Jadi PJ itu lebih cepat. Makasih Pak. Jadi Pak Hendi. Jadi sudah jelas Pak. Nanti mohon arahan Pak Hendi, mana harus dipejet gitu. Jadi kalau sudah jalan, komitmennya udah bagus, pejet aja Pak Hendi. Perintahkan semuanya, nanti biar kita bisa berjalan, karena yang untung sebenarnya kecil-kecil. Sinergi ini tidak terasa, tapi itulah kemudian perintah Presiden. Bisa 40% dana APBD kita dipakai untuk membeli produk UMKM. Inilah praktek-prakteknya, tinggal kita menambah jumlah, tapi tetap menjaga kualitas dan kita belanja langsung di situ. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon arahan Pak Endi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIB yang sudah memberikan keynote speech pada siang hari ini. Buat kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang selalu kita hormati, kita banggakan Pak Gubernur Jawa Tengah yang bentar lagi insya Allah berubah kantornya di Istana Negara, Mas Ganjar Pranowo. Itu terang saya jarang sekali bisa sambutan setelah Mas Ganjar. 9 tahun saya kenal beliau, waktu di Semarang beliau Gubernur Jawa Tengah. Kita ini sudah punya deal-dealan. Mas Ganjar, kalau pas ada Mas Ganjar, aku nggak usah sambutan. Yo, gitu. Seringkali begitu. Tapi kali ini karena perintah dari beliau, saya akan sambutan, bukan pengarahan Mas, sharing saja. Sharing terkait dengan LKPP dan konsolidasi pengadaan. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang selalu saya hormati dan saya banggakan, ada Mas Irun sekarang PLT Bank Jateng. Luar biasa. Pertanyaannya, enggak Mas Ganjar? Mewakili pertanyaan di sana. Ya Alhamdulillah siap. Pak Deputi, Pak LKPP, Pak Asder, kemudian Pak Yasid dan para penyedia jasa, Bapak Ibu sekalian yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Jadi kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, 9 tahun ketemu Mas Ganjar, beliau adalah pribadi yang luar biasa sekali. Saya merasakan begitu tangguh, inovatif dan seterusnya. 2013 waktu itu kita begitu beliau jadi gubernur, ada salah satu program yang sangat menarik, yang di provinsi lain bahkan belum ada. Mendengarkan aspirasi masyarakat lewat kemajuan teknologi informasi, medsos. Waktu itu Pak Ganjar luncurkan seperti itu. Nah kali ini pun di konsolidasi pengadaan, saya rasa Jawa Tengah menjadi pioner. Karena provinsi yang pertama kali melakukan konsolidasi pengadaan adalah Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya perintahkan Pak Deputi Mas Ganjar, Pak Setia, Mas konsolidasinya harus dipercepat. Daerah mana yang kira-kira sudah mulai mintik-mintik? Jawa Tengah, iya, tapi tolong segera diselesaikan sebelum tanggal 5 September. Dan Alhamdulillah hari ini Mas Ganjar memberikan peninggalan legasi kepada kita semuanya. Jawa Tengah memang keren, kita warga Jawa Tengah bangga sama Mas Ganjar Pranowo. Nah, saya memulai dengan yang namanya e-katalog. Bapak Ibu yang selalu saya hormati, Pak Gubernur yang selalu saya hormati, e-katalog hari ini menjawab apa yang diinginkan Pak Presiden terkait proses pengadaan barang jasa di Republik kita ini, yang harus transparan, efektif, efisien, kemudian percepat penyerapan anggaran, pro pada UMKK seperti tadi disebutkan Pak Gubernur, dan yang terakhir adalah
produk dalam negerinya harus semakin banyak yang dibeli. Semakin banyak produk dalam negeri yang dibeli, maka akan mampu menyerap tenaga kerja yang luar biasa dan mengungkit pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan dari perjalanan hampir 1,5 tahun ini, transaksi di e-katalog sudah meningkat nih Pak Gubernur. Dari tahun lalu 83,9 triliun, sekarang ini sudah mencapai 123,3 triliun per tanggal 18 Agustus. Problemnya adalah rencana umum pengadaan kita ini hampir 5 tahun terakhir selalu di atas 1.000 triliun. Seperti di tahun ini, rencana umum pengadaan APBN APBD itu perkiraannya sekitar 1.104,49 triliun. Sehingga Pak Presiden berharap paling tidak 50% semua pengadaan barang jasa ini lewat katalog, atau kemudian kita buat menjadi sebuah pentargetan 500 triliun Pak Ganjar. Jadi kalau hari ini 123 masih jauh dari target potensi yang ada. Maka kami berharap semua pimpinan yang ada, Pak Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, untuk bisa mendorong bagaimana pengadaan jasa ini lewat e-purchasing atau e-katalog. Ada peningkatan secara nasional dari 15,78%, hari ini yang pakai e-katalog sudah 24,24%. Nah, setelah kita sosialisasikan ini terus, muncul sebuah pertanyaan, muncul masalah. Karena yang tadinya biasa-biasa saja, ternyata 2 kali OTT ini adalah persoalan pada transaksi lewat katalog. Pertama di Kabupaten Meranti, kedua di Kota Bandung. Apa yang terjadi? Karena teman-teman ini tidak memanfaatkan secara maksimal katalog ini dalam berproses. Ada Perpres 12 tahun 2021 yang namanya konsolidasi pengadaan. Kalau di e-katalog namanya mini kompetisi. Jadi kalau semuanya ini penyedia jasa, ada 10 produk, maka BPK ataupun Pokja pada saat ngeklik, dia kemudian harus membandingkan harga. Harus ditawar, harus dinego. Yang seringkali ini luput, tidak dilakukan. Nah, kami di pemerintah pusat buat penyederhanaan bisnis dan juga pelaksanaan konsolidasi pengadaan yang alhamdulillah sampai dengan tanggal 18 Agustus ini, kalau semuanya berjalan dengan baik, itu ada 1,8 triliun APBN yang berhasil kita efisien. Dari mana itu? Dari laptop, dari pupuk, alat kesehatan, kemudian juga dari kit stunting punyanya BKKBN. Ada juga bahan pakaian seragam yang pertama kali ini di Jawa Tengah. Ini berhasil mengefisienkan 1,8 triliun Pak Gubernur. Alhamdulillah. Nah, kami juga lagi akan berproses di beberapa item pekerjaan. Ada license office-nya workspace, akomodasi hotel, logistik pemilu, aspal, BBM, pelumas, dan lainnya. Nah, kalau yang di Jawa Tengah ini, tadi Pak Yasip sudah menyampaikan pada kita, Pak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa ada total potensi efisiensi 106,3 miliar. Jadi, lewat program ini, saya berharap Jawa Tengah kemudian bisa menjadi role model bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang lain, bahwa namanya standar satuan harga ini tidak kaku, ini mesti dinego, ini mesti kemudian ditawar supaya ada harga yang paling efisien, hingga akhirnya sisa dari anggaran tersebut bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Nah, Pak Gubernur, kami izin untuk bisa membacakan rapot teman-teman Jawa Tengah ya. Ya, kemarin kita sudah ketemu Pak Gubernur terkait dengan UKPBJ se-Jawa Tengah, ada 13, alhamdulillah kemudian terdorong naik semua nih Pak Gub, tapi masih ada 1-2 yang belum bergerak. Kalau untuk produk dalam negeri di Jawa Tengah ini, transaksi rupiah terbanyak adalah Kota Semarang. Ya, ini ya memang sejujurnya Kota Semarang, bukan karena saya dari Semarang. Urutannya berikutnya Surakarta, Grobogan, Boyolali, Cilacap. Tapi kemudian kita juga bandingkan antara belanja rupiah dengan APBD mereka. Bobot persentase tertinggi ada di Wonogiri, diikuti Surakarta, Batang, Boyolali, dan Sragen. Yang terendah tidak perlu saya bacakan. Tapi rodok suwi ben Mas Ganjar apal.
Kemudian yang melibatkan UMKK, usaha mikro kecil koperasi di Jawa Tengah, yang tertinggi transaksinya untuk UMKK masih Kota Semarang, disusul Boyolali, Grobogan, Cilacap, Jepara. Tapi kalau dibandingkan dengan presentasi belanja APBD mereka, yang tertinggi adalah Batang, Boyolali, Wonogiri, Salatiga, dan Wonosobo. Yang terendah ada di situ. Untuk yang memakai katalog di Jawa Tengah, transaksi tertinggi secara rupiah masih Semarang, Kebumen, Banyumas, Tegal, dan Cilacap. Secara prosentase ada di Kebumen, Wonosobo, Tegal, Wonogiri, dan Rembang. Yang terendah ada di situ. Nah, kematangan UKPBJ saya pernah matur Mas Gubernur waktu itu. Dan alhamdulillah pergerakannya luar biasa nih Mas Gubernur. Ada 7 pemerintah daerah yang levelnya sudah sempurna, maksimal, yaitu selain Provinsi Jawa Tengah, ada Temanggung, Batang, Pati, Tegal, Salatiga, dan Sragen. Mohon tepuk tangan buat daerah-daerah karena cukup rumit untuk bisa melengkapi hal seperti ini. 16 Pemda sudah naik ke 8/9, kemudian ada di 7/9. Nah, ini masih bercacar Pak, ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Karanganyar. Yang mudah-mudahan setelah rapotnya kita sampaikan di depan Pak Gubernur, daerah-daerah yang ada di posisi bawah ini bisa segera lebih aktif untuk bisa melengkapi dan menyempurnakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Gubernur. Saya minta teman-teman dalam kesempatan ini juga kita bisa lebih fokus lagi di dalam proses-proses pengadaan ke depan. Kita paham sekali bangsa kita ini sedang memasuki tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik ini kan kadang-kadang hal-hal yang baik, benar, dipleset-plesetin dan seterusnya. Tapi yakinlah bahwa persaudaraan kita sama Mas Gubernur ini benar-benar sudah berjalan dengan baik. Komitmen kita selama ini melihat apa yang sudah dilakukan Mas Gubernur memperbaiki Provinsi Jawa Tengah. Dan rasakan Jawa Tengah maju nggak? Jawa Tengah maju nggak? Jawa Tengah maju nggak? Kok lirik-lirik gitu sih? Takut ya? Nah, mesti wedi, ya kan? Jawa Tengah maju nggak? Kalau maju terus apa yang akan kita lakukan? Mempertahankan Jawa Tengah maju, dan yang membuat maju kita dorong ke atas. Sepakat ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk tempat di depan, dan kami undang Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo untuk dapat naik ke atas panggung. Bagaimana kita saksikan bersama pemukulan gong oleh Gubernur Jawa Tengah. Dimulai hitungan ke 3, 2, 1. Demikian pengadaan bahan pakaian dinas harian dan pakaian seragam sikap PDN untuk katalog elektronik lokal Provinsi Jawa Tengah secara resmi telah. Ya. Didampingi Mas Wali. Udah. Mas Wali. Mas Wali udah izin belum Mas? Kenapa? Mas Wali udah izin nggak mendampingi hari ini nggak? Oh iya, izin. Nanti ada Izinnya acara. kemana Pak? Izinnya kemana? Ada acara. Tadi Pak Wakil juga sudah menyampaikan. Pak Wakil juga ada acara. Gak apa-apa. Berarti memang Mas Wali sudah izin kalau tidak bisa Iya. mendampingi. Apa yuk? Pak ini kan sedikit Pak soal politik boleh? Politik? Ya kayak tadi Pak Anies kan sempat nyebut untuk mendukung Pak Ganjar kalau mendorong ke atas itu gimana Pak? Untuk mendorong Ya, mungkin dari lantai 2 ke lantai 3 atau gimana? itu dorongan untuk capresnya, untuk mendorong untuk pemenangan capres. Lo kan tergantung pemahaman masing-masing. Tapi bukan sebagai mengkampanyekan untuk memilih Pak Ganjar. Apa sudah boleh kampanye? Atau mensosialisasikan? Apa sudah boleh? Mau waktunya waktu LKPP. Kalau untuk sosialisasi kan nggak masalah. Ya boleh pokoknya yang baik-baik aja. Kalau melihat kinerjanya Pak Ganjar gimana? Nah, saya tadi cerita begitu. Saya cerita Mas Ganjar itu saya kenal di pemerintahan 9 tahun dari 2013 sampai 2022.
Nah, setahu saya memang inovatif. Termasuk ini Jawa Tengah ini konsolidasi pengadaannya kan ini pioner, bisa jadi role model gitu. Subscribe Berita Surakarta.